Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barri jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irshadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد Alhamdulillah di malam hari ini kita dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan belajar kita kembali duduk di majelis ini dan sebenarnya ini eh, tidak biasanya karena biasanya kita belajar di hari Senin malam Selasa kemarin karena kemarin pembahasan kita belum selesai, belum tuntas dari murojaah fikih puasa, maka alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan kepada kita dalam proses belajar kita dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita langsung saja, umat sekalian, eh, supaya mempersingkat waktu. Kemarin kita mulai pembahasan kita murojaah fikih puasa dan sebenarnya kemarin kita usahakan kita membahasnya dengan singkat, tidak terlalu melebar kemana-mana. Itu pun ternyata qadarullah kita masih belum menyelesaikannya. Eh, Kalau di tahun lalu kita membahasnya sampai berpekan-pekan kan, karena kita mungkin dari awal Sya'ban kalau tahun lalu sampai di pertengahan Ramadan kita baru selesai. Eh, Alhamdulillah kemarin lumayan cepat lah. Lumayan cepat kemarin kita sudah masuk ke pembatal-pembatal puasa. Kemarin pertama kita membahas tentang penetapan awal bulan Ramadan. Lalu bagaimana terkait dengan metode hisab, bagaimana hukum mengikutinya. Kemudian lalu bagaimana dengan di negara kita, kondisi di negara kita ini seperti sebenarnya bagaimana? Nah, lalu bagaimana afdalnya? Bagaimana afdalnya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita. Lalu setelah itu kemarin kita mulai langsung masuk ke pembahasan inti. Karena kita sampaikan kemarin pembahasan utama atau pembahasan inti dalam pembahasan puasa itu sebenarnya secara umum ada tiga. Ada syarat, tapi syarat nanti ada dua macam. Ada syarat wajib dan syarat sah. Kemudian rukun dan pembatal-pembatalnya. Itu yang paling utama yang harus kita ketahui dan pahami. Karena itu yang menentukan sah tidaknya puasa kita. Adapun setelahnya eh, adalah pembahasan-pembahasan sunnah-sunnah puasa dan makruh, hal-hal yang makruh yang dilakukan saat berpuasa. Maka sunnah dan makruh itu kalau misalkan kita punya kesempatan, itu kalau misalkan dipelajari maka itu lebih afdal. Karena itu akan menyempurnakan puasa kita. Tapi yang utama tiga itu tadi, syarat. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah membahas dari pertama kita syarat wajib puasa. Siapa saja yang wajib berpuasa? Di sana ada 5 syarat wajib. Jadi kalau misalkan terpenuhi 5 syarat ini, maka seseorang wajib untuk berpuasa. Dan kita kemarin sudah bahas satu persatu, insya Allah bisa di murajaah dari rekaman yang kita share kemarin. Wafakanallah jami'an. Tadi pagi, maafkan, ya share tadi pagi. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas syarat sah, syurutut sihhah. Syarat sah puasa itu ada 4, ada Islam, berakal, bersih atau suci dari haid dan nifas, kemudian waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. 4 itu dan kita kemarin juga sudah bahas secara rinci maksudnya dari masing-masing syarat sah ini. 4-4 nih. Baik. Dan
kemarin kita juga sudah membahas rukun puasa. Rukun puasa. Mungkin terkadang kita menemukan apa ada ulama yang menyebutkan rukun puasa itu ada dua. Nah, namun kebanyakan ulama madzhab Syafi'i itu menyebutkan rukun puasa itu ada tiga. Nah, itu yang pertama adalah niat, kemudian tarkul mufattirat, niat, kemudian tarkul mufattirat, meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Kemudian yang ketiga adalah as-shaim, orangnya, orang yang berpuasa itu. Kita jelaskan kemarin kenapa orangnya ini masuk ke dalam rukun, karena berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu nampak amalannya, kelihatan. Tapi kalau puasa itu tidak kelihatan amalannya, jadi harus dihitung di situ as-shaim, orang yang berpuasanya sebagai rukun. Baik. Dan kemarin juga kita sudah bahas secara rinci masing-masing tentang niat. Niat itu bagaimana, apa hakikatnya, apa yang harus ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan di sana. Terutama tiga, at-tabyid itu harus dihadirkan di malam hari. Kemudian at-tajdid harus diperbaharui setiap harinya, jadi perharinya harus niat. Kemudian harus ada ta'yin, harus ada dihadirkan di dalam hati jenis jenis puasa ini puasa apa. Tidak harus merinci variannya. Jadi kalau niat itu kan biasanya yang dihadirkan atau pembahasan niat itu biasanya ada tiga yang dihadirkan. Itu al-qasd bermaksud untuk melakukan suatu amalan. Kemudian at-ta'yin menentukan jenis amalannya. Kemudian al-fardiyah. Apakah ini fardu atau bukan fardu. Jadi yang harus ditentukan di sana, yang harus dihadirkan adalah minimal qasdul fi'li, yaitu saya niat puasa. Nah, puasa itu qasd, bermaksud untuk melakukan amalan tersebut. Kemudian menentukan jenisnya. Jenisnya apa? Puasa apa ini? Puasa Ramadan. Gitu kan Ibu ya? Puasa Ramadan. Dan ini berlaku untuk semua puasa wajib. Harus ada al-qasdu wa ta'yin itu minimal. Al-qasdu wa ta'yin itu untuk puasa wajib. Kalau meskipun juga tidak harus betul-betul merinci secara rinci variannya. Misalkan kalau puasa wajibnya adalah kafaroh, misalkan, maka tidak perlu dirinci ini kafaroh kafaroh apa? Apakah kafaratul zihar atau kafaratul jima atau yang lain. Tapi secara jenis, secara umumnya saja. Jadi apakah ini puasa Ramadan, puasa kafarot, puasa nadar, dan seterusnya. Wafakanallah jami'an. Dan tidak perlu disebutkan apakah ini fardu atau bukan. Jadi minimal minimal kita dihadirkan di dalam hati nawaitu sauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Boleh pakai bahasa apapun yang penting faham. Karena niat itu intinya apa namanya? Kita bermaksud menghadirkan maksud kita apa di dalam hati kita dan harus dihadirkan di dalam hati. Tidak cukup hanya azam, hanya keinginan saja. Keinginan itu bukan niat. Jadi harus betul-betul dihadirkan di dalam hati, dirinci seperti itu tadi. Minimal kalau puasa yang harus dihadirkan ada al-qasdu wa ta'yin. Bermaksud untuk mengerjakan amalan itu, yaitu puasa. Kemudian menentukan jenis puasanya ini puasa apa. Subhanallah jami'an. Dan kita sebutkan kemarin juga harus dihadirkan di dalam hati, tidak cukup hanya sekedar dilafatkan saja. Adapun kalau misalkan dilafatkan, kemarin kita juga sebutkan, kalau dilafatkan dalam rangka untuk membantu menghadirkan di dalam hati, maka dilafatkan itu nggak masalah. Tapi kalau hanya sebatas dilafatkan, tidak dihadirkan di dalam hati, maka tidak sah niat. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian kemarin kita langsung masuk ke mubtilat, mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Dan kita sebutkan kemarin pembatal puasa itu ada 11, ahada asyar. Yang pertama adalah dukhulul ain ilal jawf min manfadin maftuh. Dan baru itu yang kita bahas kemarin, baru satu itu. Kemudian yang kedua, al-qai, muntah, al-jima, kemudian khurujul mani, bimubasyarah bisyahwah, keluar mani, karena sentuhan dengan syahwat. Kemudian al-junun, atau gila, kemudian as-sukru wal-ighma. As-sukru wal-ighma, di sana ada perincian, apakah sengaja atau tidak sengaja, apakah sepanjang hari sampai
terbenam matahari atau tidak. Kemudian pembatal berikutnya adalah ar-riddah atau murtad, kemudian haid, nifas, dan al-wiladah atau melahirkan. Kemarin kita sempat membahas dukhulul ain ilal jauf atau ila ma yusamma jaufan bin manfadin maftuh. Kita sudah bahas juga apa maksudnya ain di sini. Maksudnya ain di sini adalah eh, benda, benda baik benda padat maupun benda cair, baik makanan atau bukan makanan sekalipun. Yang penting benda padat atau benda cair. Kalau masuk ke dalam rongga, maka membatalkan. Baik. Dan berarti tidak termasuk misalkan angin atau asar seperti aroma atau rasa yang terasa di dalam rongga, misalkan tenggorokan. Misalkan. Nah, kalau tidak ada ain, tidak ada benda, baik padat maupun cair yang masuk, meskipun terasa rasanya atau aromanya di dalam tenggorokan, maka tidak masalah. Baik. Kemudian al-jauf maksudnya adalah rongga. Rongga di sini semua rongga di dalam tubuh kita baik yang mampu untuk mencerna makanan dan obat ataupun rongga yang tidak mampu untuk mencerna makanan ataupun obat-obatan. Yang penting rongga. Tapi kalau misalkan bukan rongga, maka tidak membatalkan. Misalkan kemarin kita contohkan kalau misalkan bagian tubuh kita tertusuk jarum atau tertusuk tertusuk pisau atau tertusuk duri ya, di kaki kita, itu bukan rongga. Meskipun masuk ke dalam tubuh tapi bukan rongga tubuh kita. Maka itu tidak masalah. Nah, subhanallah jami'an. Rongga tubuh itu seperti perut, kepala, subhanallah jami'an. Baik, berikutnya melalui saluran yang terbuka, manfad maftuh, melalui saluran yang terbuka. Kemarin kita jelaskan manfad maftuh ini maftuh infitahan zahiran mahsusan. Jadi betul-betul terbuka secara zahir, nampak dan bisa ditangkap indera. Kalau misalkan saluran-saluran yang tidak bisa ditangkap indera, tidak kelihatan seperti apa? Al-masam, yaitu pori-pori. Kalau misalkan ada yang terserap ke dalam pori-pori seperti obat oles, kemudian minyak, atau ketika mandi kemudian airnya terserap ke dalam pori-pori, atau juga seperti pori-pori kulit itu juga adalah saluran yang ada di dalam mata. Kalau misalkan kita menggunakan selak atau obat tetes mata, maka itu tidak membatalkan. Meskipun bisa menyerap, maka itu tidak membatalkan tidak membatalkan puasa kita. Terkhusus masalah saluran yang ada di dalam mata, ini adalah pendapat dari madhab Asy-Syafi'i, bahwasanya itu tidak membatalkan. Bukan saluran yang manfad maftuh, bukan saluran yang terbuka. Makanya tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan di dalam madhab Hambali, nah itu membatalkan. Taib, dan dari penjelasan itu kemarin kita bisa pahami saluran-saluran yang terbuka itu ada 5 sebenarnya, yaitu al-halqu, tenggorokan, batinul anf, bagian dalam dari hidung, kemudian batinul udhun, bagian dalam dari telinga, kemudian al-qubul wad dubur, kemaluan depan dan belakang. Itu semuanya adalah saluran-saluran yang jika masuk suatu benda padat atau cair ke dalamnya, maka akan membatalkan puasa. Dan ini semuanya dengan syarat membatalkan jika dilakukan dengan sengaja, tahu kalau bahwasannya itu membatalkan, dan atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan atau ancaman orang lain. Dan kemarin kita juga sudah membahas batasan-batasan dari masing-masing saluran ini tadi. Nah, membatalkannya sampai mana? Kalau tenggorokan, misalkan. Tenggorokan itu ada haddul zahir, ada haddul batin. Bagian luar, bagian dalam. Haddul zahir itu sebelum apa? Sampai huruf H. Sampai huruf H, makhrajnya huruf H. Jadi kan halq itu tenggorokan itu dibagi ada 3 makhraj. Nah, makhrajnya huruf H itu tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Ah, di situ kalau misalkan ada suatu benda yang masuk ke dalam tenggorokan, tapi belum sampai ke makhraj yang huruf H atau di atasnya makhraj yang huruf H, maka itu belum membatalkan. Tapi kalau misalkan sampai di bawahnya makhraj huruf H, itu baru membatalkan. Demikian juga kalau uh, apa keluar ya benda yang keluar dari perut kita misalkan.
Ada sesuatu yang keluar dari perut kita, muntah atau semacamnya. Itu kalau misalkan sudah sampai ke haddu zahir, di atas makrotnya huruf H, maka tidak boleh ditelan lagi. Kalau misalkan ditelan lagi, maka membatalkan puasa kita. Wafaqnallahu jami'an. Baik. Berikutnya batasan batasan hidung. Kemarin kita sampaikan batasan hidung ada haddu haddu apa namanya? eh, haddul batin, yang dimaksud bagian dalam hidung antara adalah khayshum. Itu kalau misalkan kita menghirup air maka terasa sakit, itu khayshum. Kemudian batinul udun, kalau batasan dalam bagian telinga adalah tulang, tulang kepala, bukan tulang daun telinga. Setelah daun telinga ini ada tulang kepala. Melewati tulang kepala itu maka sudah bagian dalam dari telinga. Kalau ada benda yang masuk dengan sengaja, misalkan seperti cotton bud atau obat tetes telinga, maka membatalkan puasa. Ini terkhusus ini adalah di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Hambali, lubang telinga itu tidak membatalkan. Kemudian al-qubul wa dubur, batasannya apa? Batasan luar yang tidak membatalkan puasa dari qubul dan dubur. Kemaluan itu adalah area yang wajib disucikan, area yang wajib dicuci saat istinja. Nah, kalau misalkan hanya di area yang wajib disucikan saat istinja, itu tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan melewati itu, melewati area yang memang wajib disucikan saat istinja, maka itu sudah bagian dalam yang kalau misalkan masuk benda cair atau benda padat, maka batal puasanya. Ngomong jami. Dan kemarin kita juga sudah membahas hal-hal terkait dengan pembatal yang pertama ini. Hal-hal yang mungkin sering kita jumpai atau termasuk juga hal-hal kontemporer. Di sana misalkan masalah ludah, kemudian obat tetes telinga, kemudian sisa-sisa makanan di gigi, kemudian asap. Terkhusus kemarin kita bahas juga asap rokok, bedanya dengan asap yang lain. Kemudian dahak, kemudian obat yang obat yang dimasukkan lewat saluran pembuangan. Kemudian tes corona yang menggunakan selang dimasukkan ke dalam hidung, kemudian jarum suntik termasuk juga infus, kemudian celak, kemudian sibahah. Kemarin ada pertanyaan bagaimana dengan renang, dan ini kemarin belum sempat kita bahas yang paling terakhir ini, ya kan Ibu ya? Dan kita eh, sampaikan kemarin insya Allah kita akan bahas hari ini. Nah, malam hari ini. Terkait dengan berenang, maka berenang itu akan masuk ke pembahasan di halaman selanjutnya ini, Om sekalian, yaitu sabqul ma ilal jauf. Tidak sengaja tertelan atau tidak sengaja masuk air ke dalam rongga tubuh kita, entah itu ke dalam tenggorokan kita lewat mulut atau lewat hidung ke dalam khaysum atau lewat telinga. Eh, Bagaimana hukum kemasukan air tanpa sengaja dalam rongga tubuh kita? Maka di sana ada tiga kondisi atau tiga hukum yang berbeda, Mas sekalian. Yang qasmu ila thalathati aqsam. Di sana terbagi menjadi tiga hukum. Ada yang kemasukan air tanpa sengaja, yaitu yang membatalkan secara mutlak. Ada yang membatalkan jika dilakukan dengan berlebihan. Ada juga yang sama sekali tidak membatalkan secara mutlak. Nasakunallah jami'ah. Kita bahas satu persatu, Mas. Yang membatalkan secara mutlak ini maksudnya bagaimana? Yang membatalkan secara mutlak di sini maksudnya membatalkan secara mutlak baik dilakukan secara berlebihan atau tidak berlebihan. Sawa'un balagha am la yubaligh. Baik dilakukan secara berlebihan atau tidak berlebihan, maka batal puasanya. Yang penting kemasukan saja, batal puasanya. Berlaku pada apa itu? Dzalika fima idza sabaqa fi ghairi matlub.
hal itu berlaku jika masuk air saat kita melakukan hal-hal yang tidak diminta dalam syariat. Hal-hal yang tidak diminta dalam syariat ini mencakup hal-hal yang wajib, apa? eh, Hal-hal hal yang diminta dalam syariat itu kan mencakup hal yang wajib dan sunnah, Ibu ya. Kalau kita membahas pengertian wajib dan pengertian sunnah, kedua-duanya adalah tolak, kedua-duanya adalah permintaan. Bedanya apa antara wajib dan sunnah? Wajib itu tolabun jazim, permintaan yang mengharuskan. Kalau sunnah itu adalah tolabun ghairu jazim, permintaan yang tidak mengharuskan. Ah, kalau di sini tadi membatalkan secara mutlak jika kemasukan air ke dalam rongga tubuh kita meskipun tidak sengaja. Ini secara mutlak, baik dilakukan berlebihan atau tidak berlebihan. Dzalika fima idza sabaqa fi ghairi matlub. Itu berlaku jika itu terjadi pada hal-hal yang tidak diminta di dalam syariat. Tidak diwajibkan, tidak juga disunahkan. Kemudian kita lakukan. Saat kita lakukan itu ternyata masuk dalam rongga tubuh kita air misalkan. Ke telinga kita atau ke hidung kita atau ke mulut kita. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Jakarta apakah hujan lebat Mas di kalian? Tidak Bintang usah, Ustaz. tidak Gimana? ada gitu. Enggak Tidak hujan, ada. Hujan. enggak Enggak. hujan. Allah yafadhuna jami'an. Di tempat saya hujan lebat tadi. Dari Ba'da Asar tadi betul-betul lebatnya luar biasa Masya Allah. Sekarang mungkin masih ada sisa-sisa gerimisnya. Allah yafadhuna jami'an. Nih tadi bingung tidak Om? Atau kita contohkan saja di sini. Kita contohkan apa sih maksudnya hal yang tidak diminta di dalam syariat, tidak diwajibkan, tidak disunahkan juga. Kalau misalkan dilakukan, kemudian kemasukan air, maka batal puasa kita. Seperti apa? Kalmat madah ar-rabi'ah. Seperti kalau misalkan dalam wudhu itu disyariatkan wudhu itu hanya 3 kali, ya kan? Apa namanya? Berkumur. Astagfirullah. Berkumur di dalam wudhu itu hanya disyariatkan 3 kali. Yang pertama itu rukun, sedangkan yang kedua dan ketiga itu adalah sunnah. Ya kan Ibu ya? Ya, Nah, kalau misalkan kita sengaja melakukan kumur keempat kalinya, kemudian karena kumur keempat kali itu tidak sengaja masuk air ke dalam tenggorokan kita, maka batal puasa kita. Karena kumur yang keempat itu tidak diminta di dalam syariat. Tidak disyariatkan. Gitu ya, Bu ya? Wadih, wadih, Muhammad. Insya Allah paham. Ini kaitannya dengan berenang kemarin. Wal inghimas. Wal inghimas. Di sana. Inghimas itu apa, Om? Nyebur. Nyebur ke dalam air. Al-inghimasu fil ma. Memasukkan seluruh tubuh kita ke dalam air. Ya, berenang lah itu. Itu bukan hal yang diminta di dalam syariat. Ya kan Ibu ya? Tidak wajib, tidak sunnah juga. Jika demikian, kalau misalkan saat berenang atau kita menceburkan diri kita ke dalam air, saat itu rongga tubuh kita kemasukan air meskipun tanpa sengaja, seperti misalkan masuk ke dalam hidung, ke mulut atau ke telinga, maka batal puasa kita. Begitu Ibu ya? Alhamdulillah jami. Makanya, nah, nyebur ya bagaimana? Ustaz. Apa Ustaz apa nyebur? Apa berenang ya Ustaz ya? Nah, menyeburkan seluruh anggota tubuh kita atau berenang juga termasuk. Itu kalau misalkan itu kan sesuatu hal yang tidak diminta di dalam syariat, tidak wajib, tidak sunnah juga. Seperti wudhu yang ke apa? Seperti kumur yang keempat tadi. Kumur yang keempat itu tidak diminta di dalam syariat, tidak wajib, tidak sunnah juga. Kalau misalkan karena sebab itu kita kemasukan air Oh, ke dalam di rongga tubuh telinga. kita, maka batal puasa kita. Termasuk keramas Ustaz. Keramas, maka dilihat sebabnya. Tapi keramas itu wajib nggak sih?
Bisa nggak keramas Kali, itu wajib? kali aja palanya gatel Ustaz. Begini Om, ini ada disebutkan di sini setelahnya wa ghuslu tabarrudin aw tanadzufin. Demikian juga contoh sesuatu yang tidak diminta di dalam syariat adalah mandi supaya untuk menyegarkan tubuh atau untuk membersihkan tubuh. Mandi, mandi itu ada mandi yang ada, yang kebiasaan yaitu untuk supaya segar badan kita atau untuk membersihkan tubuh kita. Ada juga mandi yang wajib, ya kan? Om? Kalau mandi hanya sekedar mandi biasa, bukan sesuatu yang diminta, diharuskan atau disunahkan di dalam syariat, kemudian karena sebab itu kemasukan air ke dalam rongga tubuh kita, maka batal puasa kita. Maka tetap harus hati-hati. Gitu ya, Bu ya? Wafakanallahu jami'an. Kalaupun misalkan kalau misalkan mandinya pun mandi wajib misalkan, sebenarnya keramas dengan sampo saat mandi wajib itu tidak wajib. Ya kan Ibu ya? Yang wajib itu kan ta'mimul jasad atau ta'mimul badan bil ma. Jadi mengguyur seluruh anggota tubuh kita dengan air itu yang wajib ya saya. Jadi tidak perlu harus terlalu berlebihan dalam membersihkan rambut kita. Yang penting semuanya rata basah itu sudah sah mandi besar atau mandi wajib itu. Jadi nggak jangan jangan terlalu berlebihan saat berpuasa. Gitu ya Bu ya? Wadah Muhammad? Halo. Waduh, waduh Ustaz. Di sana Kalau ada keterangan lagi di bawahnya. Idza ightasala munghamisan. Jika seseorang mandi, kemudian menceburkan seluruh tubuhnya ke dalam air, misalkan ke kolam renang. Fasabaqal ma ila batinil udun awil anf, kemudian tidak sengaja kemasukan air melalui lubang telinganya atau lubang hidungnya, fa innahu yuftir. Maka hal tersebut membatalkan puasanya. Walau fil ghuslil wajib, meskipun hal itu dilakukan pada mandi wajib. Maksudnya menceburkan seluruh tubuh ke dalam air itu tadi, Om. Meskipun itu dilakukan dalam rangka mandi wajib, kalau misalkan kemasukan air, maka membatalkan. Kenapa? Li'anna al-inghimas laisa amron matluban. Karena menceburkan diri, menceburkan seluruh tubuh ke dalam air itu bukan perkara yang diminta di dalam syariat. Bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang sunnah juga. Yang wajib itu kan mandinya, bukan menceburkan diri ke dalam air. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Wafakallahu hmm, jami'an. iya Bisa iya iya. dipahami sama sekalian? Jadi Hal min soal. kalau mandi bye-bye gitu ya Ustaz. Takutnya misalnya mandi pakai pancuran terus nggak sengaja airnya masuk ke telinga, batal gitu. Ya kalau mandinya bukan mandi wajib, bukan hal yang harus. Iya, maksudnya kan mandi sehari 2 kali Ustaz. Ya itu kan bukan bukan wajib, bukan sunnah juga. Oh, iya 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 iya. Bingung Ustaz, saya terus terang kalau yang mandi-mandi ini. Nah, yang penting hati-hati lah. Yang penting hati-hati. Kita kan mandi itu kan, misalkan mengguyur seluruh anggota tubuh kita. Saat kita mengguyur kepala kita, maka hati-hati. Udah gitu aja. Hmm, Gitu, Mas. baik Ustaz. Mandinya Ustaz, pelan-pelan kalau ya. profesi berenang gitu pekerjaannya memangnya dia penyelam apa gimana gitu cari nafkah gimana tuh? Itu sebenarnya ada pembahasan tersendiri terkait dengan orang-orang seperti orang pekerja juga. Orang yang memang pekerjaannya seperti itu. Misalkan pekerja-pekerja berat terus-menerus selama Ramadan bagaimana kan gitu. Itu ada pembahasan tersendiri. Allahumma shalli. Kalau pekerja berat itu boleh membatalkan puasanya dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Yaitu puasanya itu betul-betul memberatkan ya, sehingga tidak kuat dia kalau misalkan berpuasa.
kemudian harus tetap berniat untuk berpuasa malam harinya, kemudian betul-betul tidak bisa dilakukan pekerjaannya itu di malam hari, dan tidak bisa ditunda pekerjaannya itu setelah bulan Ramadan, dan tidak boleh berniat sengaja melakukan pekerjaan tersebut supaya mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Sedangkan syarat yang kelima, harus niat untuk mengambil keringanan saat dia membatalkan puasa. Sebenarnya kita semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya. Pekerjaan-pekerjaan yang memang mengharuskan seperti itu, maka eh, kita sebenarnya harus berusaha menjaga amalan-amalan wajib kita terlebih dahulu yang harus kita utamakan. Betul-betul kita prioritaskan urusan akhirat kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan memang betul-betul tidak bisa, ya tetap harus itu tadi dengan 5 syarat itu tadi, dan nanti harus diqadha, tetap harus diqadha kalau misalkan bisa. Gitu ya. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan umat sekalian atau masih ada pertanyaan? Wah, halo, Mustamir. Kita lanjutkan umat Cukup sekalian. Ustaz. Cukup Ustaz. Baik. Berikutnya umat sekalian, kalau yang tadi yang kita bahas ini adalah yang membatalkan secara mutlak, yang akan membatalkan, yang kalau dilakukan dan masuk air ke dalam rongga tubuh kita, maka membatalkan secara mutlak, baik kita lakukan secara berlebihan atau tidak berlebihan. Dan cuma cepret gitu aja, ternyata kemasukan beneran. Nah, itu sudah membatalkan. Tapi kalau yang bagian kedua ini, yuftiru in balagho, ini membatalkan puasa kita jika kita lakukan dengan berlebihan. Apa itu? وذلك فيما إذا سبق الماء في نحو المضمضة المطلوبة وفي نحو الوضوء. Ini berlaku, hukum ini tadi berlaku, yaitu membatalkan puasa jika dilakukan secara berlebihan. Ini berlaku pada semacam kumur yang disyariatkan, semacam kumur yang diperintahkan, baik itu wajib atau sunnah, seperti di dalam wudhu. Seperti di dalam wudhu, maka di dalam mandi wajib juga demikian. Maka di dalam wudhu itu kan disyariatkan berkumur itu 3 kali, seperti kita sebutkan tadi. Yang pertama itu rukun, berkumur itu saya berkumur, saya salah menyebutkan. Berkumur itu kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya sunnah. Ibu Siren. Berkumur kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya sunnah. Berbeda dengan mazhab Hambali. Di dalam mazhab Hambali, berkumur itu wajib. Berkumur itu adalah perkara yang sunnah. Ya kan Ibu ya? Matlub di sini. Perkara yang diminta, meskipun sunnah, itu disyariatkan, diminta. Kalau misalkan kita berkumur 3 kali, tidak kemasukan air, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita berlebihan dalam berkumur, biasanya kan kita kalau berkumur itu berlebihan ya, sampai berkali-kali diputar di dalam mulut itu airnya. Kalau misalkan karena berlebihan seperti itu, lalu tanpa sengaja masuk air ke dalam rongga tenggorokan kita, maka batal puasa kita. Kalau misalkan hal itu dilakukan secara berlebihan. Tapi kalau misalkan dilakukan tanpa berlebihan, maka tidak masalah. Jadi begini umat sekalian, kita perlu memahami bahwasanya berkumur itu ada kadar minimal sehingga kita sudah mendapatkan pahala sunnah di situ. Ada juga kadar sempurna. Gitu Ibu ya. Seperti beberapa amalan ibadah yang lain sebenarnya. Saya jelaskan di sini kumur. Kumur itu ada kadar minimalnya. Yang penting kita lakukan itu, maka kita dapat pahala sunnah berkumur. Yaitu yang penting kita masukkan air saja ke dalam mulut kita tanpa harus diputar di
apa? Ya gitu. Kalau kumur itu kan diputar-putar, Om, ya, biasanya. Halo, ibu-ibu Anda tidak? Ya Ustadz, ya Ustadz. Biasanya orang kalau Ya berkumur itu kan Ustaz. diputar-putar. Sebenarnya untuk mendapatkan pahala sunnah berkumur dalam wudhu itu tidak harus diputar. Yang penting kita memasukkan air saja ke dalam mulut kita, kemudian langsung kita keluarkan, itu kita sudah mendapatkan pahala sunnah berwudhu, pahala sunnah berkumur saat berwudhu. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat. Jadi kalau misalkan kita mau berkumur, ya mungkin paling aman seperti itu, Om. Kita masukkan ke dalam mulut, nggak usah diputar-putar, langsung dikeluarkan. Itu kita sudah mendapatkan pahala sunnah berkumur. Atau kalau misalkan memang kita kan, misalkan kita mengamalkan mazhab Syafi'i, kalau misalkan ditinggalkan pun sebenarnya juga nggak masalah berkumur itu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala sunnah berkumur itu, yang aman seperti itu. Dimasukkan ke dalam mulut, tanpa diputar, kemudian langsung dikeluarkan. Begitu ya, Bu ya? Waduh, Mahat. Waduh, Ustaz. Oke Ustaz. Baik. Dan sebenarnya hal semacam ini ada tingkatan minimal, ada tingkatan sempurna, itu tidak berlaku hanya pada kubur saja. Seperti dalam ruku, ruku itu kalau misalkan semoga Allah memberikan taufik kepada kita nanti akan mempelajari fikih sholat. Ruku itu ada kadar minimal, ada kadar sempurna. Kadar minimal itu yang penting yanhani, yang penting menundukkan tubuhnya yang kira-kira kalau misalkan telapak tangannya, bukan ujung jarinya, tapi telapak tangannya itu menyentuh lututnya, maka itu sampai telapak tangannya. Meskipun telapak tangannya tidak disentuhkan ke lutut. Yang penting menunduk. Yang kira-kira kalau misalkan telapak tangannya sampai ke lutut, meskipun tidak ditempelkan telapak tangannya di lutut, maka itu sudah dapat kadar rukuk minimal. Tapi rukuk yang sempurna itu betul-betul diluruskan, diluruskan punggungnya, diluruskan kakinya, dan telapak tangannya ditempelkan di lutut. Itu baru rukuk yang sempurna. Tapi kalau kadar minimalnya itu tadi. Demikian juga seperti sholat gerhana. Mungkin saya pernah menyinggungnya di beberapa kesempatan. Sholat gerhana itu ada kadar minimal, ada kadar eh, apa Om? Kadar sempurna dan paling sempurna gitu. Ada 3 tingkatan bahkan kalau sholat gerhana. Ya, kalau kadar minimalnya ya sholat 2 rakaat saja biasa seperti sholat-sholat 2 rakaat pada umumnya. Itu kadar minimal sholat gerhana. Kalau misalkan kadar sempurnanya ya dengan tata cara yang kita ketahui selama ini. Setiap rakaatnya ada 2 kali ruku, 2 kali membaca Al-Fatihah dan surah. Ya kan ya Bu ya? 2 kali sujud. Lalu kemudian berdiri lagi seperti itu juga. Eh, tapi dengan bacaan surat yang tidak terlalu panjang, itu kadar yang sempurna. Tapi yang paling sempurna dengan tata cara seperti yang kedua itu tadi, dengan bacaan yang panjang. Bacaan yang panjang itu seperti apa? Pada rokaat pertama bacaan pertama Al-Baqarah, pada rokaat pertama bacaan kedua Ali Imran, kemudian pada rokaat kedua bacaan pertama An-Nisa, kemudian yang terakhir Al-Maidah, seperti itu. Itu yang paling sempurna dalam sholat gerhana. Jadi terkadang beberapa amalan itu ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkatan minimal, kemudian sempurna, paling sempurna seperti itu. Begitu ya Bu ya? Jadi kalau masalah kumur itu tadi, ya minimal dimasukkan saja ke dalam hidup, ke dalam mulut, kemudian langsung dikeluarkan. Demikian juga dengan istinsyaq, Ibu sekalian. Hati-hati istinsyaq. Istinsyaq. Ini tadi kan nahwal madmadah. Demikian juga berarti istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air ke dalam hidung. Itu kebanyakan orang memahaminya demikian. Ya kan Ibu ya? Halo. Iya Ustadz. Ya Enak. Ustaz. Ya Ustadz. Tapi ada kadar minimalnya, sekalian. Kadar minimalnya apa? Yang penting memasukkan air ke dalam hidung saja. Tidak harus sampai menghirup, oh itu sampai ke khusyum seperti itu, sampai sakit seperti itu. Tidak harus seperti itu. Jadi yang penting memasukkan air ke dalam hidung. Bahkan kalau misalkan kita membasahi ujung jari kita, 2 ujung jari kita, lalu kemudian kita masukkan ke dalam lubang hidung, kita putar-putar di situ, maka itu sudah cukup untuk mendapatkan kadar minimal sunnah istinsyaq di situ. Gitu ya, Bu ya. Itu kadar minimal. Mungkin dulu waktu kecil diajarin seperti itu. Itu kadar minimal istinsyaq.
Tapi kalau yang sempurna, na'am, dihirup. Gitu ya, Bu ya? Wadah mahat. Ode. Ya, nah. Baik. Wafaqanallahu jami'an. Jadi ini tadi perkara yang diminta ini mencakup hal yang wajib atau hal yang sunnah. Wala yuftiru bila mubalaghah. Hal ini kalau dilakukan kemudian tidak sengaja masuk air ke dalam rongga tubuh kita. Kalau ini dilakukan tanpa mubalaghahnya, tanpa berlebihan, kemudian tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita air, maka tidak membatalkan. Kenapa kok tidak membatalkan? Kalau misalkan dilakukan tidak dengan berlebihan, li'annahu tawallada min ma'murin bihi bi ghairi ikhtiyarihi. Karena hal itu terjadi karena dalam rangka melakukan hal yang diperintahkan di dalam syariat dan dilakukan tanpa sengaja, masuknya itu nggak sengaja. Kan? Sedangkan hal tersebut memang diperintahkan di dalam syariat. Tapi kalau misalkan dilakukan secara berlebihan, kenapa kok membatalkan? Yuftiru ma'al mubalaghah. Dimana? Kenapa? Linnahyi anha fi shaum. Karena memang ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Wa baligh fil istinsyaq. Berlebihanlah, sungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq dan juga madmadah di situ. Illa an takuna sha'iman, kecuali jika kalian dalam keadaan berpuasa, maka jangan berlebihan. Gitu ya, Bu ya? Wadah mahat? Ode. Zaid. Innama yuftiru ma'a ta'ammud wal 'ilm bi'adami masyru'iyyatil mubalaghah wa ikhtiyar. Tapi hal ini membatalkan dengan 3 syarat seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dilakukan dengan sengaja. Maksudnya sengaja berlebihan gitu ya, sengaja berlebihan. Dan tahu bahwasanya berlebihan itu di dalam kondisi ini tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, dan atas kehendak sendiri, bukan atas ancaman dan paksaan orang lain. Wafaqanallah. Hal min soal? Yabdu annahu la. Tidak ada pertanyaan, Ibu Mea? Ustadz, saya mau nanya nih. Kalau Naam. kondisi cuacanya panas banget, Ustadz. Terus kepalanya boleh nggak tuh dibasahin gitu? Basahin, Ba- dikit basahin gitu. Basahin kepala, ya. Iya. Kalau kepala saja nggak masalah, insya Allah. Kalau Hmm. panas itu, basahin kepala saja insya Allah nggak masalah. Oh Tapi gitu. kalau misalkan karena panas gitu, oh ini pengen kumur-kumur. Tapi kalau misalkan karena kumur-kumur itu terus ternyata kemasukan air, maka batal puasanya. Iya. Bukan karena kumur-kumurnya, tapi karena masuknya air itu. Karena kumur-kumur di situ bukan perkara yang diminta di dalam syariat, tidak wajib, tidak sunnah juga, ya kan, Mas? Iya. Demikian juga kalau misalkan mandi, tidak hanya membasahi kepala, tapi mandi itu ini panas, haus gitu. Biasanya anak-anak kayak gitu. Wah ini, yang puasa siang-siang panas, haus. Mandi aja lah itu, mandi. Tapi kalau misalkan saat mandi itu kemasukan air, maka batal puasanya. Gitu ya, Bu ya? Iya. Tapi kalau misalkan tidak kemasukan air, tidak batal. Iya. Ya, Ustadz. Ya. Nastamir? Naam, nastamir. Hal yang ketiga, kondisi ketiga atau hukum yang ketiga, la yuftiru mutlaqan. Jika kemasukan air ke dalam tubuh kita tidak membatalkan secara mutlak, baik itu dilakukan secara berlebihan atau tidak berlebihan. Ini tidak membatalkan sama sekali. Kapan itu terjadi? Dalam kondisi apa? La yuftiru wa in balagha, tidak membatalkan meskipun berlebihan. Wa dzalika 'inda tanajjusil fam. Hal itu berlaku di saat ada najis di dalam mulut kita. Ya, ada najis dalam mulut kita. Misalkan apa? Misalkan ada darah. Darah itu kalau dalam 4 mazhab najis, ibu-ibu sekalian. Begitu ibu ya? Iya. Darah meskipun darahnya sendiri dalam 4 mazhab itu najis. Tapi kalau misalkan yang sedikit maka itu dimaafkan. Taib. Ya. Kalau misalkan ada najis di dalam mulut, seperti darah dari gusi misalkan, maka harus dibersihkan. Harus dibersihkan betul-betul sampai bersih
meskipun dengan mubalaghah, dengan cara berlebihan, dengan kumur-kumurnya berlebihan sampai membutuhkan berlebihan dalam berkumur sampai bisa bersih, maka tidak masalah. Ah, meskipun karena membersihkan itu dan berlebihan dalam berkumur itu sampai masuk air ke dalam tenggorokan kita, maka tidak membatalkan puasa kita. Karena hal ini wajib. Saat ada najis di dalam mulut kita, itu harus dibersihkan. Liwujubil mubalaghah, karena di sini bahkan wajib, berlebihan itu wajib di sini. Fi ghuslin najasah, dalam membersihkan najis itu wajib harus berlebihan. Lian ghasila kullu ma fi haddi zahir, supaya betul-betul bersih semua area yang di haddu zahir, yaitu di atas huruf ha. Masukkan Allah jami. Jadi 3 kondisi itu tadi dengan hukum yang berbeda. Kemasukan air tanpa sengaja itu bisa membatalkan secara mutlak, baik itu dilakukan secara berlebihan atau tidak. Bisa membatalkan jika dilakukan secara berlebihan, dan bisa juga tidak membatalkan secara mutlak, baik dilakukan secara berlebihan atau tidak. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Wadih. Berikutnya umat sekalian, kita akan coba masuk ke pembahasan pembatal puasa yang kedua, yaitu muntah. Maksudnya muntah di sini, al-muradu bihi al-istiqa'ah. Maksudnya adalah muntah dengan sengaja, al-istiqa'ah. Bukan hanya qoi, muntah saja, tapi al-istiqa'ah, dengan sengaja. Aftara bihi sha'im, maksudnya adalah akan batal puasa seseorang bisyart, dengan syarat ta'ammud wal ilm bitahrim wal ikhtiyar, dengan syarat dilakukannya dengan sengaja dan tahu bahwasanya hal itu diharamkan, akan membatalkan puasanya, dan dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa paksaan dan ancaman dari orang lain. Jadi intinya sengaja. Misalkan kita memasukkan jari kita ke dalam tenggorokan kita, kemudian kita ingin memuntahkan sesuatu dari perut kita, maka itu batal puasanya. Tapi kalau misalkan muntah tanpa sengaja, muntah sendiri, entah itu karena sebab apapun, kalau muntah sendiri maka tidak membatalkan puasa. Hal ini didasari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man dara'ahu al-qayy ay ghalabahu wa huwa sha'im, falaysa 'alaihi qada, wa man istaqa'a falyaqdi." Siapapun yang tanpa sengaja muntah sedangkan dia dalam kondisi berpuasa, falaisa alaihi qada, maka tidak wajib baginya untuk mengqadanya, berarti tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a falyaqdi. Adapun orang yang sengaja muntah, maka wajib baginya untuk mengqada, dalam artian berarti puasanya batal, wajib mengqada. Begitu Ibu ya? Wadah Mahat? Wadih. Bisa. Insyaallah ini mudah. Fahuwa mufattirun li'ainihi la li'audi syai'in minhu ilal jawf. Ini juga perlu dipahami. Jadi sengaja muntah atau muntah dengan sengaja itu adalah pembatal secara zatnya, bukan karena kembalinya muntahannya ke dalam rongga tubuhnya. Meskipun tidak ada sama sekali sisa dari muntahannya itu yang masuk lagi ke dalam tubuhnya. Misalkan dia posisinya itu kakinya di atas, terus kepalanya di bawah gitu, atau digantung atau bagaimana lah. Kemudian dia sengaja memuntahkan dirinya. Pasti tidak ada yang kembali lagi ke tenggorokan masuk dalam perut, misalkan seperti itu. Itu tetap batal puasanya. Karena istiqa, ini sengaja muntah ini secara zatnya memang betul-betul membatalkan. Begitu Ibu kan? Baik. Adapun faida ghalabahul qai wa lam ya'ud syai'un minhu. Adapun jika seseorang tidak sengaja muntah, wa lam ya'ud syai'un minhu, dan tidak ada dari sisa muntahannya itu yang masuk kembali ke dalam perutnya,
au min riqihi al-mutanajjis bihi ila jawfihi, atau tidak ada air liur yang bercampur dengan muntahannya itu, yang kembali lagi ke dalam perutnya, yang masuk ke dalam perutnya. Setelah air liurnya tadi itu, setelah air liur dan apa namanya najis dari muntahannya itu keluar melewati makhrajnya huruf H. Jika tidak sengaja dan tidak ada sesuatu apapun yang kembali lagi ke dalam perut, maka tidak batal puasanya. Aw ada bi ghairi ikhtiyarihi, atau ada yang masuk kembali ke dalam perut tapi tidak sengaja. Misalkan tidak bisa membedakan, kemarin kita membahas yang sisa-sisa makanan ya. Tidak bisa dibedakan sama sekali antara air liur atau selain air liur, dan tidak sengaja, tidak bisa dikeluarkan gitu ya. Tidak sengaja masuk sendiri. Kita nggak bisa mengeluarkannya. Maka itu tidak membatalkan. Gitu ya, Bu ya. Fadil Mahat. Berarti sebaliknya, kalau misalkan tadi kalau sengaja jelas batal, atau kalau misalkan tidak sengaja muntah, kemudian ada sesuatu yang kembali dari muntahan itu, ada sesuatu yang kembali ke dalam mulut kita, ke dalam apa namanya tenggorokan dan perut kita dengan sengaja, maka batal puasanya. Gitu ya, Bu ya. Fadil Mahat. Waduh. Dan dihukumi juga seperti al-qai, seperti muntah, adalah at-tajasyu. At-tajasyu itu apa? Itu. Legean. Sendawa gitu ya. Ya, orang Minang bilangnya gelegean. Wanita. Baik. Al-qai seperti halnya muntah adalah sendawa, mas sekalian. Maka dilihat ketentuan-ketentuannya di sana persis seperti muntah. Kalau misalkan tanpa sengaja sendawa itu, maka tidak masalah. Sendawa, kalau misalkan saat sendawa itu keluar sesuatu dari perut, melewati batasan makhraj huruf H, maka dilihat di sana sendawanya ini sengaja atau tidak. Kalau sendawanya ini sengaja dan keluar sesuatu dari perut kita melewati makhraj huruf H, maka batal puasa kita. Kalau sendawanya sengaja, kan sendawa itu bisa disengajakan Ibu ya? Iya. Sebagian orang nggak bisa sendawa sengaja. Tapi sebagian orang bisa sendawa sengaja. Tapi kalau misalkan sendawanya tidak sengaja, kemudian keluar sesuatu dari dalam perut kita melewati batasan makhraj huruf H, maka itu tidak membatalkan. Begitu Ibu ya? Ada yang mahat? Waduh. Berikutnya, kemarin sempat kita singgung masalah ini. An-nakhamah wala yadurru ikhrajun nakhamah minal batin. Sekarang kalau tadi sendawa, bagaimana dengan dahak? Masih ingat kemarin Ibu sekalian? Dahak, bagaimana dengan dahak? Dahak itu tidak dihukumi seperti sendawa atau muntah. Maka kalau misalnya pun sengaja mengeluarkan dahak, itu tidak membatalkan puasa. Karena dahak itu tidak dari dalam perut. Ya kan Ibu ya? Dahak itu tidak dari dalam perut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi begini, kemarin sudah kita bahas juga teman. Dahak itu kalau misalkan sudah mengalir terus sudah keluar sampai di atas makhrajnya huruf H, maka itu harus dikeluarkan, wajib dikeluarkan, nggak boleh ditelan lagi. Kalau ditelan, maka batal puasanya. Karena sudah sampai di haddul zahir, batasan luar dari tenggorokan kita. Maka harus dikeluarkan. Baik. Hal min soal? La yujad. Karena la yujad fa nastamir. Kita lanjutkan ke pembatal berikutnya, yaitu pembatal ketiga. Wassalamualaikum jami'an. Pembatal ketiga adalah al-jima'. Ini jadi kalau misalkan menjelaskan puasa kepada anak-anak, maka pembatal ini mungkin tidak perlu dijelaskan. Karena nggak bakal paham dan belum waktunya, ya kan Ibu ya? Iya. Baik.
Pembatal yang ketiga ini adalah al-jima. Sebenarnya juga pembatal ini adalah pembatal yang khusus untuk laki-laki, Ibu sekalian. Hanya berlaku untuk Nah, laki-laki. Nah, kok bisa? Emang yang jima itu hanya laki-laki? Tidak, bukan demikian. Nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi ketika eh, saat terjadi jima itu pembatal wanita itu berbeda, bukan jimanya. Tapi karena sebab pembatal yang pertama yang kita bahas tadi dan kemarin. Pembatal pertama yaitu dukhulu ain ilal jawf min manfadin maftuh. Itu sebabnya batalnya puasa wanita saat jima. Tapi jima ini pembatal laki-laki saja. Gitu ya, Bu ya? Wadah mahat. Jadi nanti ketentuan-ketentuan itu berlaku untuk laki-laki. Seperti kafarot, nanti berlaku untuk laki-laki. Begitu ya, Bu ya? Wadah mahat. Waduh. Baik. Baik. Amal murad bil jima. Apa maksudnya jima? Al muradu bihi al wata'u. Maksudnya adalah bersenggama. Sawa'un kana anzala aw lam yunzil. Baik dalam proses senggamanya itu anzala keluar mani aw lam yunzil atau tidak keluar mani. Fi quburin aw duburin, baik dari jalur depan atau belakang. Min adamiyin aw ghairihi, baik dilakukan dengan manusia atau bukan manusia. Walau kana ma'a ha'il, meskipun ada penghalang antara kedua kulitnya. Misalnya kalau di kontemporer sekarang misalkan ada alat kontrasepsi itu kan. Itu kan penghalang, tidak ada sentuhan kulit dengan kulit jadinya. Ya atau ya? Afaqanallahu jami'an. Tapi kalau terjadi senggama, yang penting terjadi senggama, maka itu adalah pembatal puasa. Wadih Muhammad. Baik. Aftara bihi shaim bisyart. Hal itu membatalkan seseorang yang berpuasa, membatalkan puasanya seseorang yang berpuasa dengan syarat ma'at ta'ammud, sengaja, wal ilmi bitahrim, dan tahu faham bahwasanya hal itu diharamkan karena membatalkan puasa. Wal ikhtiyar, dan karena kemauan sendiri, bukan ke atas paksaan atau ancaman orang lain. Wa yushtaratu fi kaunihi muftiran, dan ada tambahan syarat yang lain sehingga hal ini menjadi pembatal puasa bagi al-wati', yaitu bagi laki-laki, yaitu idkhalu kulli hasyafah au qadriha min faqidiha, yaitu masuknya bagian hasyafah. Bagian hasyafah itu yaitu bagian yang saat setelah dihitan baru kelihatan. Nah, kalau masuk bagian itu maka baru itu batal puasanya. Kalau belum masuk semua bagian itu maka belum batal puasanya. Atau kalau misalkan yang terpotong bagian itu maka kira-kira seukuran itu. Kita tidak perlu memperjelasnya lagi. Baik. Adapun amal mautu, adapun wanita dalam proses jima itu fayuftiru biidkhalil ba'd, maka batal puasanya meskipun bagian yang masuk itu tidak sampai satu hasyafah, meskipun baru sebagiannya saja maka sudah batal puasanya. Li'annahu qad wasalat ainun jawfahu la bil wata'. Karena sudah kaitannya dengan pembatal yang pertama, yaitu masuknya suatu benda ke rongga tubuh dari saluran yang terbuka. Begitu Ibu ya. Jadi batalnya itu bukan karena senggamanya tapi karena pembatal yang pertama. Wadih Muhammad. Baik. Wadih lah. Saya nggak perlu memperjelas. Saya nggak enak juga. Baik. Berikutnya, lalu apa konsekuensi bagi seseorang yang batal puasanya karena sebab senggama? Apa saja? Di sana ada ini di sini kita baca dulu. Ma yatarattabu ala man afsada shaumahu yauma Ramadan, yang merusak puasanya di siang hari Ramadan bijima dengan senggama, dan dia berdosa karena hal itu karena sebab puasanya. Atau kita langsung saja kita ringkas, apa konsekuensi seseorang yang batal puasanya karena sebab jima di siang hari Ramadan. Maka di sana ada 6 yang kita sebutkan di sini.
Ada 6 konsekuensinya. Yang pertama, al-ithmu, fasadus shaum, wujubul imsak baqiyatal yaum, thumma wujubul qada fawran, wujubut ta'zir in lam ya'ti ta'iban, thumma wujubul kafarah al-mughalladzah. Ini 6 ini adalah konsekuensi bagi orang yang batal puasanya karena jima di siang Ramadan. Yang pertama, dia berdosa. Al-ithmu, dia berdosa. Kemudian fasadus shaum, puasanya batal. Cuma wujubul imsak baqiyatas shaum. Meskipun puasanya batal, tapi dia tetap harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa siang hari tersebut. Misalkan terjadi di pagi hari, maka setelah itu terjadi sampai maghrib tetap dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Begitu ya, Bapak? Kemudian wujubul qada fauran. Nah, konsekuensi keempat adalah dia wajib mengqadha dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau misalkan ditunda lagi, maka mendapatkan dosa lagi. Nah, di Syawal, misalkan Syawal langsung diqadha. Gitu ya, Bapak? Fauran. Ini fauran, ini tidak boleh, bukan tarohi, tapi fauran. Ini harus segera. Cuma ketentuan konsekuensi kelima adalah wujub ta'zir in lam ya'ti ta'iban. Dia harus ditakzir kalau tidak bertobat atas perbuatannya itu. Ta'zir itu apa? Ta'zir itu hukuman selain had dan kafarah. Hukuman selain had. Had itu seperti cambuk atau semacam bukan cambuk. Seperti had itu adalah hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan seperti qisas, seperti beberapa kali cambukan yang sudah ditentukan jumlahnya dalam zina misalnya, atau kafarah. Ta'zir itu selain keduanya. Jadi kalau misalkan diterapkan kalau misalkan disebutkan di kitab-kitab itu biasanya diasingkan gitu, atau mungkin dalam konteks kita zaman sekarang seperti di penjara gitu, dan itu pihak hukumah, pihak pemerintah yang harusnya memberlakukannya. Baik, wafaqqanallahu jami'an. Dan konsekuensi yang terakhir, dan itu mungkin yang paling berat, yaitu wujubul kafarah al-mughalladzah. Yaitu wajib menunaikan kafarat berat, bukan kafarat ringan. Kafarah mughalladzah itu apa? Baik. Atau hal ini didasari apa? Wajibnya kafarah mughalladzah itu didasari hadis Rasulullah yang kita tampilkan di layar dan di PDF-nya umat sekalian. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Aku celaka wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma ahlakaka?" Apa yang membuatmu celaka? Waqa'tum ra'ati fi Ramadan. Aku telah berhubungan dengan istriku di Ramadan, di siang hari Ramadan. Faqala hal tajidu ma ta'tiqu raqabah? Apakah engkau bisa memerdekakan budak? Faqala la, aku tidak mampu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Faqala la, maka orang itu melakukan tidak, saya tidak mampu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal tajidu ma tutaimu sittina miskinan? Apakah engkau mampu untuk memberi makan, maksudnya memberi bahan makanan pokok kepada 60 fakir atau miskin? Qala la, orang itu menjawab lagi, saya tidak mampu. Tsumma jalasa. Kemudian Rasulullah duduk, akhirnya terduduk, kemudian mikir, ini solusinya gimana lagi, ini disuruh gini gak bisa, ini sudah salah, terus kemudian disuruh gimana gak mampu, terus gimana? Rasulullah duduk diam. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar. Kemudian ada seseorang yang datang kepada Rasulullah memberikan hadiah bi'araqin fihi tamar. Araq itu seperti bejana, wadah gitu, dan nanti akan ada keterangan ini menunjukkan kadar berapa yang harus diberikan. Karena araq itu ukuran bejana yang mungkin cukup standar pada saat itu. Sehingga bejana araq ini bisa ditaksirkan isinya berapa banyak. Baik. Kemudian Rasulullah, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah membawa bejana araq dan di dalamnya ada kurma. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaq bihada, bersedekahlah dengan ini. Bersedekahlah dengan ini. Ala afqara minna, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih fakir dari
kami, dari keluarga kami, wahai Rasulullah, yang berhak untuk menerima sedekah. Fallah ma baina labaiti labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada keluarga yang lebih membutuhkannya di daerah kami selain kami. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau. Tsumma qala fa'at'imhu ahlak. Maka berikan ini kepada keluargamu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi rinciannya apa? Kafarah mughalladhah itu apa? Kafarah mughalladhah ini dengan tertib, ya. Bukan hanya pilihan acak, tapi dengan urutan, tertib. Di sini yang pertama adalah al-'itqu, yaitu memerdekakan budak. Maksudnya apa? 'Itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang beriman, salimah, sehat, tidak cacat, min jami'al uyub, tidak ada cacat al-mudirrah bil amal wal kasb, yang mana cacat tersebut akan mempengaruhi kinerjanya dalam bekerja, gitu ya. Jadi betul-betul budak yang dimerdekakan ini budak mukmin, budak yang beriman dan tidak boleh cacat. Yang cacatnya ini akan berdampak pada kinerjanya dalam bekerja. Tapi kalau misalkan cacatnya telinganya itu daun telinganya saja maksudnya. Daun telinganya saja, maka itu tidak masalah. Yang penting tidak berpengaruh pada kinerjanya dalam bekerja. Wafaqqanallahu jami'an. Wal murad bi'itqi raqabah i'taqu raqabah 'abd au amah. Jadi maksudnya raqabah di sini baik itu budak laki-laki maupun perempuan, nggak masalah. Dimerdekakan. Begitu Ibu ya? Wafaqqanallahu jami'an. Fa'in lam yajidha hissan aw syar'an intaqala ila al-khaslah ba'daha. Tapi kalau misalkan tidak bisa menemukan budak ini baik secara fisik, misalkan memang tidak ada budak di tempatnya. Meskipun di tempat lain yang jauh, misalkan kalau saya sempat menyebutkan di tahun lalu di mana? Di Mauritania itu masih ada budak katanya. Baik. Tapi kalau di daerah kita tidak ada betul-betul. Kalau kita tidak bisa menemukannya secara fisik, syar'an di sini maksudnya tidak mampu untuk membelinya dan memperdekakannya, maka berpindah ke pilihan yang kedua, yaitu puasa as-shaum. Puasa ini bagaimana? Siyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa ini harus dilakukan selama 2 bulan berturut-turut, harus ini. Berturut-turut ini harus mutatabi'ain. Dan ma'lum anna syahrain ghair al-yawm alladhi yaqdihi min al-yawm alladhi afsadahu. Dan 2 bulan berturut-turut ini bukan termasuk hari yang dia mengqadha puasa yang rusak tadi, puasa yang batal tadi. Misalkan tadi dia qadha dia puasanya batal dalam 1 hari. Kemudian di bulan Syawal dia langsung mengqadhanya dan langsung dia sambung dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dihitungnya ini bukan termasuk puasa qadha ini. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut ini betul-betul tersendiri, bukan termasuk puasa qadhanya. Begitu Ibu ya? Wafaqqanallahu jami'an. Fa in aftara yauman, ini terkait dengan berturut-turut ini tadi. Fa in aftara yauman, jika dalam proses 2 bulan itu dia batal atau tidak berpuasa selama 1 hari saja, ada jeda 1 hari, walau al-yaum al-akhir, meskipun hari yang dia tidak berpuasa itu adalah hari terakhir, walau bi'udhrin, atau bahkan meskipun dengan uzur, dia tidak berpuasa selama 2 bulan itu tadi, berturut-turut, kemudian dia ada 1 hari, dia tidak berpuasa. Atau bahkan yang dia tidak puasa itu hari terakhir. Bahkan kalau dia tidak berpuasa itu karena uzur. Wajibal isti'naf, maka wajib untuk mengulang dari awal lagi 2 bulannya itu. Wala yadurrul fitru bijunun au ighma. Namun tidak masalah jika
puasanya itu batal karena gila atau pingsan, maka tidak masalah. Tapi kalau selain karena gila atau pingsan, batal puasanya, maka wajib mengulang dari awal lagi, hitungan 2 bulannya. Begitu Ibu ya? Wafaqallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Insya Allah bisa difahami maksudnya. Kemudian Ustaz, berikutnya mau nanya nih sekali. Ustaz. Naam, Ustaz, naam. itu hukum itu berlaku antara keduanya ya, laki sama perempuan apa khusus Tidak, laki aja? tidak. Kita sampaikan tadi, batal puasa karena sebab jima itu hanya berlaku pada laki-laki. Ya, Ya kan, ya. Ma? Soalnya Karena kalau perempuan perempuan kan itu harus batalnya bukan karena jimanya, tapi karena sebab pembatal yang pertama, dukhulu ain ilal jauf. Hmm. Gitu kan, Ma? Berarti melaksanakan hukum kifarat berarti Laki-laki yang laki-laki ya Ustaz melaksanakan ya? kafarat laki-laki. Susahnya Ya, jadi laki-laki. ya. Masuk ke Ustaz. Baik, Allah yahfadzuna jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Berikutnya, kalau misalkan tidak mampu untuk berpuasa karena memang mungkin fisiknya atau saking susahnya seperti itu, tidak bisa berturut-turut selama 2 bulan seperti itu, maka baru berpindah ke pilihan yang ketiga, yaitu it'am. It'am itu apa maksudnya? Tamliku sittina miskinan au faqiran likulli wahid muddu ta'amin min ghalibi quti baladil mukaffir. Yaitu memberikan kepada 60 fakir atau 60 miskin. Fakir dan miskin yang berbeda kan Ibu ya? Memberikan kepada 60 fakir atau 60 miskin, apa yang diberikan? Yaitu bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Masing-masing likulli wahid muddu ta'am. Masing-masing dari 60 orang itu tadi mendapatkan satu mud bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di negara orang yang mengeluarkan kafaroh. Gitu ya? Subhanallah jami'an. Satu mud itu berapa? Sebenarnya akan ada pembahasan setelah di halaman ini nanti. Satu mud itu kurang lebih 600 gram atau ada juga yang mengatakan 700 gram sebagai bentuk kehati-hatian. Dan di sini juga penting, di sana ada dhabit. Walaisal murad, bukan maksudnya memberi makan di sini adalah an yadbakha ta'aman yut'imuhum iyahu. Bukan maksudnya memberi makan di sini adalah dengan dimasak dulu makanannya, kemudian diberikan dalam kondisi sudah matang. Falau ghaddahum aw asyahum lam yakfi. Meskipun mencukupi makan siangnya, makan malamnya atau tiga kali lah bahkan. Misalkan sarapan, makan siang, makan malam sudah dicukupi semua 60 fakir miskin, tapi kalau misalkan dalam kondisi termasak seperti itu, maka bukan itu kafaroh. Tidak dihitung kafaroh. Gitu Ibu ya? Wadih mahat. Yang dimaksud kafaroh adalah bahan makanan pokok. Oh, sama fidyah itu ya? Nah, sama dengan fidyah. Itu Sama dengan zakat. Sama dengan zakat. Semuanya sama semuanya. Sama dengan zakat. Zakat apa ada? Zakat dengan dimasakkan nggak ada, Mas. Iya, Afwan Ustadz, kalau yang ini ya mungkin saya salah ya Ustadz. Saya pernah membaca, jadi kalau untuk fidyah itu jadi ada 2 pilihan, jadi bisa bahan pokoknya yang mentah, yang satu lagi dimasak. Itu Satu lagi apakah yang dimasak itu apa? jadi bahan pokoknya itu loh Ustadz, jadi alias berbentuk nasi bukan beras gitu loh. Maksudnya Itu memberi makan orang yang berpuasa itu matang gitu Ustaz. iya Ustadz, apakah itu merupakan suatu ikhtilaf maksudnya tuh ada beberapa pendapat mazhab atau memang yang semalam kita pelajari semalam itu kan wajib hukumnya berbentuk bahan pokok ya Ustadz ya. Itu Nah, apakah sahih. semua mazhab begitu atau memang yang saya pernah membaca itu apakah ada mazhab lain lagi yang memang gitu loh Ustadz gitu. Nah, kalau yang kita bahas dan pelajari ini adalah di dalam mazhab Syafi'i. Gitu, ya. Ya. Kalau yang kita bahas dan pelajari ini adalah di dalam mazhab Syafi'i. Nah, saya juga pernah membacanya. Dan itu biasanya justru memang ulama kontemporer yang mengatakan, oh ini dari segi
apa ya, maslahat mungkin mempertimbangkannya. Oh, ini lebih bermanfaat kan gitu, Om. Tapi kalau dari pendapat mazhab sendiri tidak seperti itu. Mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i. Karena ada ulama kontemporer yang menjelaskan seperti itu. Adapun kalau misalkan dikeluarkan dalam bentuk uang, saya tidak paham kalau masalah kafarat. Kalau misalkan masalah zakat, ini insya Allah nanti di bulan Ramadan akan kita bahas masalah zakat fitr. Kalau zakat fitr itu di mazhabnya jumhur itu tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Ada yang membolehkan itu mazhab Hanafi. Abu Hanifah itu membolehkan menggunakan uang, tapi kadar zakat mazhab Hanafi itu berbeda dengan jumhur. Kadar mazhab Hanafi itu zakat itu besar sekali, Om. Jadi kalau misalkan mau orang kita mengeluarkan zakat dengan uang lalu ditakar, diukur dengan zakat mazhab Syafi'i, maka tidak tepat, tidak sah zakatnya menurut semua mazhab. Gitu, kan? Wafaqqanallahu. Tapi itulah nanti insya Allah semoga Allah berikan kemudahan kita bahas di bulan Ramadan, Om, ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Taib, kita lanjutkan. Wala yajuzu wala yujzi'u sarful kafarah ila man talzamuhul mukaffiru nafaqatuhu. Dan tidak boleh kita menyalurkan kafarah kepada orang yang wajib kita nafkahi. Gitu, ya. Tidak boleh kita menyalurkan kafarah. Demikian juga sebenarnya fidyah. Tidak boleh kita menyalurkannya kepada orang yang wajib kita nafkahi. Misalkan, kita ini miskin. Ya, kita menyalurkannya kepada keluarga kita sendiri. Ya, begitu, Ibu, kan? Lalu bagaimana di sini ada tambahan? Nggak tahu di ibu-ibu ada nggak halaman ini? Ada, Om, ya? Di PDF-nya ibu. Baik. Disebutkan di dalam hadis masalah tadi utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar. Araq itu adalah bujana. Saya sebutkan tadi araq itu adalah bujana yang lumayan standar pada saat itu sehingga bisa dikira-kira itu isinya itu berapa. Dari sinilah para ulama menghitung kadar yang harus dikeluarkan untuk kafarah itu berapa. Kemudian yaitu khamsata asyara sa'an. Jadi isinya satu araq itu ada 15 sa'. Dan satu sa' itu ada 4 mud. Jadi jumlah total semuanya adalah 60 mud. Satu mud itu berapa? Fal muddu rubu'u sa'. Tadi satu mud itu adalah seperempat sa'. Kalau misalkan ditakar dengan berat kita zaman sekarang, maka antara 600 gram sampai 700 gram. Ada yang mengatakan 600 gram, pasti 600. Tapi ada juga yang ihtiyatan, lebih hati-hati lagi, maka 700 lah. 700 gram, 7 on. Gitu, Ibu, ya? Wadah mahad. Dan di sini juga dijelaskan tatakarraru al-kafaratu bitakarruril ifsad lis-shaum. Jika kafarah itu bisa berlipat ganda jika pembatalnya itu terjadi berulang di hari yang berbeda. Misalkan di hari Senin batal puasanya karena jima, kemudian di hari Selasa lagi, misalkan seperti itu, maka kafarahnya double. Kafarahnya double. Kalau misalkan memerdekakan budak berarti harus 2 yang dimerdekakan. Kalau misalkan puasa berarti 60 hari dikali 2, 120 hari. Atau kalau misalkan memberikan makanan tidak hanya 60, tapi 120. Itu kalau misalkan terjadi di 2 hari yang berbeda. Begitu, Ibu, ya? Wadah mahat. Tapi kalau misalkan dalam satu hari terjadi berulang, maka tidak masalah. Wafaqqanallahu jami'. Ini yang penting lagi. Bagaimana, Om? Salin soal? Hitungannya per hari ya, Ustadz? Nah, hitungannya puasa yang batal, Om. Hitungannya jumlah puasa yang batal. Bukan berapa kali. Baik, wafaqqanallahu jami'an. Berikutnya, wa idza ajaza an jami'i khisalil kafarah. Tapi kalau misalnya, ini masalah ini mungkin agak penting, Om, terutama bagi pengantin baru, Om. Ini harus
Biasanya kan pengantin baru kan kadang masih kurang terkontrol. Ini Rehan nanti dinasihati Om ya, hati-hati Rehan itu. Wanita ya. Iya Ustadz. Baik. Wa in ajiza wa idza ajiza an jami'i khisalil kafarah. Tapi kalau misalkan seseorang tidak mampu untuk melaksanakan semua 3 pilihan kafarat itu tadi, bagaimana? Istaqarrat kafaratu fi dhimmatihi. Maka kafarat itu tidak gugur, tetap menjadi beban tanggungan seseorang tersebut yang batal puasanya tadi. Fa in qadara ala khaslatin fa'alaha. Jika suatu saat dia mampu untuk melaksanakan salah satu dari 3 pilihan itu, maka dia lakukan salah satu dari 3 pilihan itu. Wa in qadara ala akthar min khaslatin rutiba. Tapi kalau misalkan dia mampu melaksanakan lebih dari satu dari 3 pilihan itu tadi, maka harus tertib. Harus tertib, ya. Tidak boleh memilih, tapi harus tertib. Tadi kan tertibnya memerdekakan budak, puasa, kemudian memberi makan. Harus tertib seperti itu. Kalau tidak mampu, maka tetap tidak gugur. Suatu ketika jika mampu, maka harus dilaksanakan. Jika mampunya salah satunya saja, misalkan mampunya memerdekakan budak, ya memerdekakan budak. Kalau mampunya puasa, ya puasa. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan mampunya lebih dari satu, misalkan dia mampu untuk memberi makan fakir miskin dan mampu untuk memerdekakan budak. Oh, dia ngitung-ngitung. Oh, ini untuk memerdekakan budak ini mahal. Ini kalau misalkan memberi makan fakir miskin kan lebih murah. Padahal dia mampu dua-duanya. Maka harus didahulukan yang pertama, yaitu memerdekakan budak. Nggak boleh mengambil langsung yang memberi makan fakir miskin. Begitu ya, Bapak ya? Wadih Muhammad? Wadih. Jayid. Wafakanallahu jami'an. Alhamdulillah kita selesai dari pembatal yang ketiga. Kita langsung masuk ke pembatal yang keempat, umat sekalian, yaitu khurujul mani min bimubasyaratin bisyahwa. Keluar mani karena sebab sentuhan dengan syahwat. Aftara bihi shaim, hal tersebut membatalkan puasa seseorang bisyarat, dengan syarat ma'a ta'ammud, dilakukan dengan sengaja, wala ilmu bitahrim, dan tahu bahwasanya hal itu haram akan membatalkan puasa, wal ikhtiyar, dan dilakukan dengan kemauan sendiri, bukan paksaan atau ancaman orang lain. Wa kharaja bil mani, dan tidak termasuk mani di sini karena kita yang bahas adalah khurujul mani, keluarnya mani. Tapi berarti kalau selain mani tidak. Selain mani itu misalkan apa? Madhi. Al-madhi walau an mubasyaratin fala yuftir. Madhi jika keluar meskipun karena sebab sentuhan, maka tidak membatalkan puasa. Madhi, bukan mani, tapi madhi kalau misalkan keluar meskipun karena sebab sentuhan, maka tidak membatalkan puasa. Dan ini adalah pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Maliki, madhi itu membatalkan puasa. Itu Ibu ya? Kalau dalam mazhab Maliki, madhi itu membatalkan puasa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, maka tidak membatalkan puasa. Wafaqanallahu jami'an. Tapi keluarnya mani karena sebab sentuhan, ini sebenarnya ada rinciannya, umat sekalian. Ada kondisi-kondisi yang mungkin berbeda juga hukumnya. Subhanallah jami'an. Jadi kita klasifikasikan secara umum, keluarnya mani karena sebab sentuhan, ini apakah karena sengaja memang dilakukan bitolabil khuruj atau bila tolabil khuruj. Maksudnya bitolabil khuruj itu memang sengaja dia menyentuh itu dengan maksud untuk menyalurkan syahwatnya supaya keluar mani. Atau tanpa maksud dengan sengaja seperti itu. Kalau misalkan bersentuhan kemudian keluar mani dan itu memang disengaja dengan sentuhan itu untuk menyalurkan syahwatnya sehingga mengeluarkan maninya, maka secara mutlak itu membatalkan puasanya. Yuftiru bihi mutlaqan. Maksudnya secara mutlak di sini bagaimana? Baik sentuhannya itu dengan syahwat atau tanpa syahwat, baik sentuhannya itu dengan alas atau tanpa alas. Maksudnya secara langsung kulit dengan kulit atau ada kain yang menghalanginya. Kalau menyentuhnya itu memang sengaja untuk menyalurkan supaya keluar mani, maka batal
puasanya. Begitu Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Tapi kalau misalkan keluar mani dengan sentuhan itu bukan dengan maksud sengaja menyalurkan syahwat dan mengeluarkan maninya, maka di sana bisa dirinci. Apakah dia menyentuh seseorang atau sesuatu yang sewajarnya, normalnya itu tidak menimbulkan syahwat, atau dia menyentuh seseorang yang normalnya menimbulkan syahwat. Kalau misalkan menyentuh sesuatu yang tidak menimbulkan syahwat normalnya bagi seseorang, maka tidak membatalkan secara mutlak. Misalnya, maksudnya gimana? Ini tadi kan yang tidak dengan niat sengaja menyalurkan syahwatnya sehingga keluar mani, gitu kan? Nah, di sini kalau misalkan yang disentuh itu tidak menimbulkan syahwat secara normal, secara normalnya tabiat seseorang. Misalkan kita bersalaman dengan anak kecil, bersalaman dengan sesama jenis. Itu normalnya seseorang itu tidak menimbulkan syahwat. Kalau misalkan tanpa sengaja karena sentuhan itu kemudian keluar mani, maka tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau bersentuhan dengan yang menimbulkan syahwat bagaimana? Dalam tabiat normalnya seseorang, kalau yang disentuh ini menimbulkan syahwat, maka dilihat, dibedakan apakah yang disentuh ini mahram atau bukan mahram. Yang disentuh ini mahram atau bukan mahram. Kalau misalkan yang disentuh ini yang kudulam suhu, yang bukan mahram, kalau yang disentuh ini adalah bukan mahram, termasuk istri kan bukan mahram ya. Kalau yang disentuh itu bukan mahram, maka dilihat apakah sentuhannya itu secara langsung antara kulit dengan kulit, atau ada sesuatu yang menghalangi seperti kain seperti itu. Kalau misalkan sentuhannya itu kulit dengan kulit, kita kalau misalkan sentuhannya itu ada benda yang menghalanginya seperti kain, maka tidak membatalkan. Ini yang bukan mahram ya. Kalau menyentuh bukan mahram, ini tadi kita membahasnya tanpa sengaja untuk menyalurkan syahwat. Kalau misalkan menyentuh, kemudian bukan dalam rangka menyalurkan syahwatnya, kemudian ada yang kita sentuh adalah bukan mahram, seperti istri itu bukan mahram. Kalau ada perantara, ada penghalang seperti kain, maka tidak membatalkan, meskipun keluar mani tidak membatalkan. Tadi tidak dengan sengaja dan dengan penghalang. Tapi kalau misalkan sentuhan kulit dengan kulit, bukan mahram ini, sentuhan kulit dengan kulit, bukan mahram, maka batal puasanya, aftar. Kalau misalkan keluar mani. Ini suami istri berlaku di situ. Karena suami istri itu bukan mahram. Mahram itu artinya apa? Mahram itu kan orang yang haram untuk dinikahi. Iya. Ya kan Ibu ya? Berarti kan suami istri kan bukan mahram. Kalau mahram kok dinikahi gimana? Baik. Ya, jadi dia berlaku untuk suami istri. Kalau misalkan bersentuhan antara suami istri, dilihat di sana dengan alas atau tidak. Hati-hati. Baik. Berikutnya, mimma la yanqudu lamsuhu. Ini kalau misalkan mahram bagaimana? Kalau mahram yang dilihat itu bukan apakah ada penghalang atau tidak antara kulit, tapi sentuhannya ini dengan syahwat atau tidak. Kalau sentuhannya dengan syahwat, meskipun mahram, kalau sentuhannya dengan syahwat kemudian keluar mani, maka batal puasanya. Tapi kalau misalkan sentuhannya tanpa syahwat, kemudian angzal, kemudian keluar mani, maka tidak batal puasa. Kurang lebih demikian. Begitu Ibu ya? Bingung Ibu sekalian? Mungkin nanti kalau bingung disimak lagi rekamannya Ibu ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan taufik. Diulang-ulang. Di sini ada keterangan tambahan Ibu sekalian. Ini tadi yang kita bahas adalah khurujul mani bimubasyarah. Keluarnya mani karena sentuhan, gitu kan namanya? Bagaimana kalau misalkan keluar mani tanpa sentuhan? Amma khurujul mani bi ghairi mubasyarah. Adapun keluar mani tanpa sentuhan, seperti apa misalnya? Kalihtilam, seperti mimpi.
Mimpi kemudian keluar mani. Fala yuftiru bihi, maka tidak membatalkan puasa. Wa kadza an-nadharu wal fikru, demikian juga melihat dan memikirkan, membayangkan. Itu tidak membatalkan puasa. Kalau misalkan keluar karena sebab melihat dan karena sebab memikirkan, kemudian keluar mani, itu tidak membatalkan puasa selama bukan kebiasaannya. Dia tahu kalau kebiasaannya kalau misalkan melihat atau memikirkan dia keluar mani, maka kalau misalkan bukan kebiasaannya seperti itu maka tidak membatalkan. Tapi kalau kebiasaan dia tahu dia eh, kalau misalkan melihat atau memikirkan dia tahu akan keluar, maka batal kalau misalkan betul-betul keluar mani. Begitu Ibu kan? Wadih Muhammad? Oke. Baik. Subhanallah. Kita lanjutkan sedikit umat sekalian. Yang kelima adalah gila, ini langsung kelima, keenam, ketujuh umat sekalian. Kelima, keenam, ketujuh. Nah, lebih singkat. Yang kelima, keenam, dan ketujuh adalah al-junun, gila, kemudian as-sukru, mabuk, dan al-ighma, itu pingsan. Maka di sana masing-masing dari ketiganya ini kita bedakan kondisinya apakah dita'addin atau bila ta'addin, sengaja atau tidak disengaja. Gilanya, mabuknya, dan pingsannya ini sengaja atau tidak sengaja. Dan kita lihat hukum dari masing-masing. Al-ada, apakah seseorang ini wajib untuk melaksanakan puasa pada hari itu saat dia gila, mabuk, dan pingsan? Kemudian ibtalus shaum bihi, apakah puasanya batal karena gilanya atau karena mabuknya dan karena Pingsan. apa ya? Karena pingsannya? Dan apakah wajib mengqadha masing-masing dari ketiganya ini? Kita lihat hukumnya masing-masing. Semuanya, ketiga-tiganya ini, baik al-junun, as-sukru, maupun al-ighma, semuanya la yajibu alaihim al-ada mutlaqan. Tidak wajib melaksanakan puasa di hari dia gila, pingsan, atau mabuk. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Baik. Kemudian batal atau tidak puasanya? Untuk al-junun, batala bihi shaumu mutlaqan walau lahdatan minan nahar. Seseorang yang gila, maka batal puasanya meskipun gilanya hanya sebentar sekali. Hanya sebentar di siang hari Ramadan dia gila itu. Kemudian dia sadar. Ya, karena gilanya itu batal secara mutlak. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Tadi. Adapun mabuk dan pingsan bagaimana? Maka kita lihat. Idza ta'adda batala bihi walau lahdah. Jika mabuk dan pingsannya ini karena sengaja, maka batal secara mutlak meskipun hanya sebentar. Kemudian misalkan pingsannya dan mabuknya ini cuma sebentar, kemudian dia sadar. Sebelum maghrib sudah sadar lagi, gitu ya. Maka batal kalau misalkan itu dilakukan dengan sengaja, ya, sengaja mabuk, sengaja pingsan. Tapi kalau misalkan idza lam yata'adda, kalau misalkan tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja pingsan, tidak sengaja mabuk, maka dilihat apakah mabuknya ini sampai maghrib atau tidak. Pingsannya ini sampai maghrib atau tidak. Idza istaghraqa jami'an nahar, kalau misalkan sampai maghrib, maka kalau sampai maghrib maka batal puasa. Gitu ya, Bu ya? Kalau nggak sampai maghrib tidak batal puasa. Wafaqallahu jami'an. Kemudian bagaimana dengan kewajiban mengqadha? Untuk al-junun wa sukru ini sama. Gila dan mabuk ini hukumnya sama dalam masalah qadha. Dalam masalah qadha bagaimana? Idza ta'adda wajaba alaihi qadha. Jika dilakukan dengan sengaja, gilanya dan mabuknya, maka wajib mengqadha. Idza lam yata'adda lam yajib alaihi qadha. Jika mabuk dan gilanya ini tidak disengaja, maka tidak wajib mengqadha. Begitu bukan? Adapun pingsan, yajibu alaihi qadha mutlaqan wa in lam yata'adda. Kalau pingsan itu wajib mengqadha secara mutlak, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Insyaallah ini jelas Ibu ya? Iya Ustadz, insyaallah. Sisa pembatal berikutnya di sana ada ar-riddah, yaitu murtad.
seseorang saat murtad, seketika itu juga langsung batal puasanya. Meskipun dia mengucapkannya, belum memberitahu siapapun bahwasanya dia murtad. Tapi kalau misalkan dia sudah berniat untuk murtad, maka sudah batal puasanya. Demikian juga haid. Haid itu saat pertama kali keluar darah, maka batal puasanya. Demikian juga dengan nifas. Saat keluar darah nifas, maka batal puasanya. Darah nifas itu kapan Ibu sekalian? Apa yang dimaksud darah nifas? Beberapa kali sudah kita sebutkan. Apa itu darah nifas? Adam al-kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar pasca melahirkan. Setelah melahirkan. Bukan sebelum melahirkan. Bukan saat melahirkan. Sebelum melahirkan dan saat melahirkan itu bukan nifas. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar ba'da faraghir rahim, setelah rahimnya itu kosong. Setelah rahimnya kosong itu baru disebut darah yang keluar itu baru disebut darah nifas. Nah, kalau misalkan kemarin kita sebutkan, kalau misalkan anaknya kembar, ada dua misalkan. Nah, setelah keluar anak yang pertama, itu darah itu kan sudah banyak. Tapi masih ada satu anak di dalam rahimnya. Maka itu belum dihitung nifas. Setelah keluar anak yang kedua, baru dihitung nifas. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad. Tayyib. Dan yang terakhir adalah al-wiladah, yaitu melahirkan. Melahirkan, meskipun tanpa keluar darah, itu juga membatalkan puasa Ibu sekalian. Tanpa keluar darah, misalkan di zaman kita itu ada sesar gitu. Tayyib. Kenapa ulama kita menjelaskan melahirkan itu juga membatalkan puasa? Karena para ulama menjelaskan itu dikiaskan ke mani. Jadi anak itu, bayi yang keluar itu adalah maniyun yataja'at. Mani yang sudah terbentuk padat. Gitu. Nafakanallah jami. Kurang lebih demikian Ibu sekalian. Secara ringkas kita sebutkan di akhir PDF itu, di sana ada man la yasumu nahara Ramadan, orang-orang yang tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Itu kalau dirinci ada 10, yaitu as-sabi, atau anak kecil yang belum balik, kemudian al-junun wasukru, gila dan mabuk, kemudian al-mughma alaih, pingsan, al-marid alladhi yurja bur'uhu, orang yang sakit dan masih ada harapan kesembuhan, al-marid alladhi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak punya harapan sembuh, asy-syaikh wal ajuz, itu orang yang sangat tua, orang lansia yang tidak mampu untuk berpuasa, kemudian al-musafir, orang yang dalam kondisi safar. Dan kita sebutkan kemarin ketentuan safar Ibu ya. Maksudnya safar itu bagaimana? Yaitu safarun tawil mubah. Itu safar panjang bukan safar qasir. Safar panjang itu yang kita boleh mengqasar, itu 83 kilometer, dan harus safar yang mubah, tidak boleh safar dalam rangka maksiat. Kalau safarnya dalam rangka maksiat, maka tetap harus berpuasa, nggak dapat keringanan. Dan juga harus keluar dari batasan desanya. Jadi sudah harus keluar dari batasan desanya baru disebut musafir. Kalau sebelum keluar dari desanya, itu belum musafir namanya. Dan itu keluarnya itu harus sebelum fajar. Gitu Ibu ya, baru mendapatkan rukhsah. Boleh tidak berpuasa. Kalau misalkan keluarnya setelah fajar, maka tidak dapat keringanan, harus tetap berpuasa. Berangkatnya setelah fajar. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Baik. Kemudian yang ke-8 adalah al-hamil wal murdi, yaitu wanita hamil dan menyusui, dan yang ke-9 adalah al-haid wan nufasa, wanita yang dalam kondisi haid dan nifas, dan yang ke-10 adalah al-mujami' tadi yang kita bahas. Itu orang yang batal puasanya karena jima. Dan ini ketentuan masing-masing kita ringkas semua sekalian di halaman setelahnya. Bagaimana ketentuan masing-masing, apa yang harus dilakukan, apakah harus mengqadha atau fidyah, atau juga ada ditambah kafarah. Dan kita share juga kemarin fotonya kan Ibu ya di grup. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Di sana kita baca secara singkat saja, anak yang belum balik itu tidak punya kewajiban
Karena syarat wajib itu adalah baligh. Karena tidak punya kewajiban ya tidak wajib mengqadha dan tidak wajib fidyah. Adapun orang gila dan mabuk, maka tadi berdasarkan kita pelajari tadi, maka yang wajib untuk mengqadha itu hanya kalau sengaja saja. Gilanya sengaja, mabuknya sengaja, maka wajib mengqadha dan tidak wajib fidyah. Adapun kalau misalkan gila dan mabuknya tanpa sengaja, maka tidak wajib apapun. Kemudian pingsan. Pingsan yang sengaja dia pingsannya atau pingsannya sepanjang hari sampai maghrib, maka wajib mengqadha dan tidak wajib fidyah. Orang sakit bagaimana? Orang sakit dibedakan. Orang sakit ini punya harapan sembuh atau tidak ada harapan sembuh. Kalau masih punya harapan sembuh, maka saat sembuh dia wajib mengqadha. Tapi kalau misalkan tidak ada harapan sembuh, maka membayar fidyah. Dan thayyib. Nanti akan kita bahas fidyah ini dibayar kapan. Kemudian lansia. Orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu tidak kuat untuk berpuasa. Maka tidak wajib mengqadha tapi wajib membayar fidyah. Kemudian orang musafir dalam perjalanan dengan ketentuan yang kita sebutkan tadi. Dia wajib untuk mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui, ini yang perlu diperhatikan umat sekalian. Wanita hamil dan menyusui terkadang beberapa salah paham terkait dengan al-hamil wal murdi'. Wanita hamil dan menyusui. Allahumma shalli ala sayyidina. Wanita hamil dan menyusui maka dilihat ketika dia membatalkan puasanya itu niatnya karena apa? Karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri dan bayinya atau hanya mengkhawatirkan keselamatan bayinya saja. Karena pada hakikatnya mungkin dia merasa dia mampu untuk berpuasa, tapi kalau misalkan dia berpuasa, mungkin dia akan kekurangan ASI untuk anaknya. Maka 3 kondisi itu berbeda ketentuannya. Jika seorang wanita hamil dan menyusui itu tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan dirinya sendiri, maka wajib baginya untuk mengqadha di hari lain dan tidak wajib membayar fidyah. Tapi kemudian demikian juga kalau saat dia meninggalkan puasa itu khawatir akan keselamatan dirinya sendiri dan bayinya, 2 berarti dirinya sendiri dan bayinya juga wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Adapun kalau misalkan saat meninggalkan puasa, wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan bayinya saja, maka kewajibannya 2, yaitu mengqadha dan membayar fidyah. Gitu Ibu Ben. Wadih Mahat. Waduh. Dan ini bukan pendapat mazhab Syafi'i saja Ibu sekalian ya. Jangan dikira, wah ini kan pendapat mazhab Syafi'i, mungkin pakai pendapat lain lah, mungkin kita mengqadha saja atau membayar fidyah saja. Tidak ada sama sekali madhab yang mengatakan cukup hanya membayar fidyah saja bagi wanita hamil dan menyusui. Terkadang ada yang salah paham, udahlah saya membayar fidyah saja, saya nggak asah mengqadha. Mungkin ada yang seperti itu, gitu Ibu ya? Ya atau ya? Ini pendapat 4 madhab. Kalau di dalam madhab Syafi'i dan Hambali kita bacakan wujubul fidyah ma'al qadha idza aftarata khaufan ala waladayhima wujubul qadha faqat in aftarata khaufan min nafsihima wa nafsihima. Baik. Jadi madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu sama seperti kita bahas barusan. Jadi wajib mengqadha untuk yang khawatir akan keselamatan dirinya sendiri atau khawatir atas keselamatan dirinya sendiri dan bayinya. Tapi kalau misalkan khawatir atas keselamatan bayinya saja, maka wajib 2, mengqadha dan fidyah. Adapun di dalam mazhab Maliki, annal hamil 'alaiha al-qadha faqat mutlaqan. Wal murdi in khafat 'ala nafsiha fa 'alaiha al-qadha faqat. Au 'ala radi'iha fa 'alaiha al-fidyah ma'al qadha. Di dalam mazhab Maliki, kalau misalkan wanita hamil berbeda dengan wanita menyusui. Wanita hamil secara mutlak, mau alasannya apapun, maka wajib mengqadha saja. Harus mengqadha. Adapun wanita yang menyusui, dalam kondisi menyusui, maka dilihat apakah dia khawatir atas keselamatan dirinya sendiri. Kalau khawatir atas keselamatan dirinya sendiri saja,
maka wajib mengqadha saja. Tapi kalau misalkan khawatir atas keselamatan diri atas keselamatan bayinya, maka wajib mengqadha dan fidyah. Adapun mazhab Hanafi, anna alaihima al-qadha faqat bila it'am. Dapat di dalam mazhab Hanafi itu wajib mengqadha secara mutlak semuanya, nggak ada fidyah. Jadi tidak ada mazhab yang mengatakan cukup hanya membayar fidyah saja. Ini betul-betul harus difahami. Sebagian wanita muslimah kita itu ada yang salah paham, bisa membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Tidak ada mazhab yang mengatakan seperti itu sama sekali. Qadha itu tetap wajib bagi semua. Adapun fidyah itu, na'am, itu double. Itu ketentuannya di dalam mazhab Hambali dan Syafi'i dan Maliki. Tapi kalau di dalam mazhab Hanafi tidak ada fidyah. Gitu ya, Bu ya. Wadih umahat. Tapi mengqadha harus, di semua mazhab mengqadha harus wajib. Adapun wanita haid dan nifas maka wajib mengqadha dan tidak wajib bayar fidyah. Kemudian masalah jima tadi sudah kita bahas, itu wajib mengqadha dan wajib membayar kafarat. Dan di halaman setelahnya kita sebutkan keterangan maksudnya fidyah itu bagaimana dan tata caranya. Fidyah itu adalah memberikan bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok ya. Ingat, bahan makanan pokok, bukan makanan matang, kepada fakir atau miskin. Kemudian kadar fidyah adalah 1 hari diganti dengan 1 mud, kurang lebih 600 gram. Atau yang lebih hati-hati tadi kita sebutkan 700 gram. Kemudian waktu membayarnya yaitu saat masuk di hari yang diwajibkan puasa atau setelahnya. Kita gambarkan kemarin, kita sebutkan. Jadi tidak boleh misalkan seseorang yang memang sudah yakin tidak mampu untuk berpuasa, misalkan yang lanjut usia, atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ini sudah tahu sejak awal Ramadan, dia tidak akan mampu sampai akhir Ramadan. Kemudian di awal Ramadan, dia membayar fidyah di hari-hari yang akan datang, maka tidak sah fidyahnya. Karena fidyah itu sah jika sudah masuk di hari yang dia diwajibkan puasa di dalamnya, atau setelah berlalu hari tersebut. Kalau misalkan harinya kita belum memasuki hari yang kita diwajibkan puasa di dalamnya, maka tidak sah fidyahnya. Baik. Berikutnya, beberapa fidyah boleh diberikan kepada satu orang miskin. Jadi misalkan kalau kita kesulitan untuk mencari orang miskin yang jumlahnya 60, kalau misalkan tidak sampai 60 jumlahnya, maka kita bagi di jumlah yang ada itu saja. Misalkan hanya 30 misalkan. Maka per orang mendapatkan 2 mud, misalkan seperti itu. Nggak masalah. Atau bahkan kalau misalkan dalam satu tempat itu hanya ada 1 fakir miskin saja, maka semuanya diberikan kepada 1 orang juga nggak masalah. Begitu ya, Bu ya? Wadih umahat. Tayyib. Qadha ini adalah mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan dengan puasa di hari lain di luar Ramadan. Dan jika seseorang menunda qadha Ramadan ini, mumpung kita belum masuk Ramadan, kalau misalkan masih ada tanggungan hutang puasa Ramadan, silahkan ditunaikan sama sekalian. Karena kalau misalkan seseorang yang mampu untuk mengqadha, kemudian dia tidak mengqadhanya sampai masuk di Ramadan berikutnya, maka tetap wajib baginya. Pertama, dia berdosa karena mengakhirkan dengan sengaja. Kemudian dia tetap wajib mengqadha. Tidak hanya wajib mengqadha setelah Ramadan nanti, tapi juga wajib membayar fidyah per hari yang belum diqadha itu 1 mud. Gitu ya, Bapak ya? Lihurmatil waqt, karena dia telah melewatkan waktunya. Baik. Berikutnya, jika seseorang meninggal, sedangkan orang yang meninggal ini punya hutang, punya tanggungan puasa, maka yang membayar hutang puasa itu adalah kerabatnya. Boleh dibayar dengan memberi makan fakir miskin, boleh juga dilakukan dengan puasa. Itu pilihan, nggak masalah. Nah, meskipun di sana ada khilaf dalam mazhab, tapi boleh memilih. Boleh memilih dua-duanya. Baik. Kalau misalkan memberi makan fakir miskin, maka ini hartanya diambil dari mana? Dari siapa saja boleh. Boleh diambil dari harta warisannya, boleh diambil dari luar harta warisan, dari kerabat-kerabatnya meskipun bukan ahli waris, nggak masalah. Atau bahkan dari yang memberi, nggak masalah dengan diniatkan untuk membayar fidyah. Fidyahnya sama, 1 hari 1 mud, gitu tadi. Kemudian kalau misalkan diganti dengan berpuasa juga boleh tidak? Na'am, boleh.
Tapi ada ketentuan di sana. Yang boleh melakukan puasa ini siapa? Pertama kerabat. Eh, atau kalau misalkan selain kerabat yang melakukan puasa itu, maka harus atas izin dari mayitnya atau kerabatnya. Misalkan mayitnya sebelum meninggal itu memberikan wasiat. Nanti ketika saya sudah meninggal, saya memberikan izin kepada siapapun untuk membayar puasa saya dengan puasa juga gitu kan. Kalau seperti itu, mayitnya itu sudah mengizinkan seperti itu, maka boleh. Atau misalkan disebutkan lah, fulan, saya memberikan izin kepada fulan untuk membayar puasa saya dengan puasa juga. Maka itu nggak masalah. Itu kalau orang lain, ya. Kalau orang lain bukan kerabat, maka harus dapat izin. Entah izinnya itu dari mayit atau dari kerabat. Dan itu juga boleh dilakukan dengan memberikan upah atau tanpa upah. Nggak masalah. Adapun kafarah tadi sudah kita bahas, walhamdulillah. Itu ada 3 urutan, memerdekakan budak, berpuasa 60 hari berturut-turut, atau memberikan bahan makanan pokok kepada 60 fakir miskin. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan kita, pas jam 10 lewat 2 lewat, sedikit. Apa nomor sekalian, ternyata pembahasan kita juga masih panjang hari ini. Saya minta maaf, semoga bermanfaat dan barokah. Adapun sebenarnya ini sudah cukup insya Allah untuk yang kita pelajari sebelum Ramadan. Yang lain-lain di sana di slide saya ini masih ada sunnah-sunnah puasa, kemudian ada makruh-makruh puasa. Itu insya Allah ibu-ibu sekalian bisa murojaah di rekaman-rekaman tahun lalu ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Hal min soal Umar. Sudah ngantuk ibu sekalian, sudah jam 10 lebih. Iya. Nasallahu alaihi. Insya Allah kita cukupkan Umar sekalian untuk majelis mudarosah kita yang biasanya kita lakukan di malam Senin, malam Selasa. Insya Allah pekan ini yang terakhir. Ini bahkan ini tambahan ini hari Selasa malam Rabu, ini tambahan. Ya ini insya Allah kita laksanakan yang terakhir sebelum Ramadan. Dan insya Allah kita akan sambung lagi nanti setelah Ramadan pembahasan-pembahasan yang kita bahas kemarin tentang akidah, kemudian tentang pengantar ilmu fikih. Adapun di bulan Ramadan nanti insya Allah kita akan baik. Untuk i'tikaf, ini ada pertanyaan. Untuk i'tikaf insya Allah kita akan bahas di bulan Ramadan. Saya jelaskan dulu. Di bulan Ramadan nanti insya Allah kita akan membuat program belajarnya pagi ibu sekalian. Karena tidak mungkin kita belajar malam di waktu sholat tarawih. Insya Allah nanti di hari ada beberapa majelis di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis pagi. Insya Allah nanti akan saya share infonya. Itu dimulai dari 5:30 sampai selesai, insya Allah. Mungkin sampai jam 7 atau sebelum jam 7 gitu, insya Allah. Dari 5:30 mulainya, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Untuk hari Senin itu jadwalnya adalah tadabbur surat Luqman. Kemudian di hari Selasa itu nanti akan ada pembahasan tematik. Kemudian di hari Rabu itu tadabbur surat-surat pendek. Dan di hari Kamis itu baru fikih. Untuk fikih di hari Kamis pertama, itu nanti kita akan membahas fikih sholat tarawih. Kemudian di Kamis yang kedua, insya Allah kita akan membahas, fikih yang Kamis yang kedua itu kalau tidak salah zakat fitrah, dan kalau masih cukup pembahasannya zakat mal. Baru di Kamis yang ketiga, insya Allah kita akan membahas i'tikaf, fikih i'tikaf. Dan Kamis yang keempat, insya Allah kita akan membahas fikih puasa Syawal, yaitu di pagi jam 5:30. Gitu ibu ya. Masukkan Allah jami. Nanti insya Allah akan saya share infonya. Itu insya Allah free, gratis, dan tinggal masuk saja ke grup, bergabung ke grup saja, khusus untuk bulan Ramadan. Gitu ibu ya. Masukkan Allah jami. Soal akhir, ada lagi pertanyaan? Yabdu annahu la yujad, nampaknya tidak ada umat sekalian. Kita cukupkan.
Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, dan keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min imaratis subyan was-sufaha. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Semoga di sisa bulan Sya'ban ini Allah melimpahkan kepada kita semuanya keberkahan. Dan semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang betul-betul siap secara zahir maupun batin. Amin. Sehingga kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan dan mendapatkan semua keutamaan di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu menolong, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita yang dalam kondisi sulit, kesusahan, dan lemah, dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu melindungi mereka, menolong mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka, baik secara zahir maupun batin. Semoga Allah selalu memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka. Semoga Allah menyatukan hati mereka, menyatukan barisan mereka, sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Semoga Allah selalu menolong dan melindungi para mujahidin yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah merahmati dan menerima para syuhada dan semua umat muslim yang telah gugur di sana. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada korban luka-luka di sana. Semoga Allah selalu merahmati mereka, menjadi penolong bagi mereka, dan memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan.